Alhamdulillah Rabbil Alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita dalam banyak ayatnya agar kita bertakwa kepadanya, agar kita kenal apa itu makna takwa. Perlu kita tahu kenapa kita harus bertakwa dan apa hasil bila kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang banyak memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, beberapa ayatnya sering kita dengar sebagai pembuka dari ceramah orang-orang yang sedang berkhutbah. Kita sering mendengar, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nas ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Ayat ini sering kali dibaca sebagai pembuka dari khutbah. Apa tujuannya? Agar kita selalu ingat tentang perintah yang Allah perintahkan kepada kita agar kita selalu bertakwa kepadanya. Mari kita pertama-tama kita ketahui apa makna at-taqwa itu. Takwa. Kalau kita lihat asal kalimatnya atau mustaq at-taqwa itu dari waqa yaqi, yang maknanya adalah berlindung. Wiqayah adalah alat perlindungan, memberikan perlindungan. Tameng disebut wiqayah. Tameng itu yang kita berlindung, atau para pasukan ketika berperang punya alat untuk perlindungan, namanya wiqayah. Lah Allah perintahkan kepada kita agar kita bertakwa, artinya agar kita berlindung. Berlindung dari apa? Berlindung dari murka Allah. Berlindung dari azab Allah. Maka setiap ayat yang memerintahkan kita untuk bertakwa adalah perintah agar kita menyelamatkan diri dari murka Allah. Lindungi dirimu dari kemurkaan Allah. Jangan sampai engkau bikin murka Allah Subhanahu wa taala. Para ulama terjadi perbedaan pendapat dalam kalimat mendefinisikan apa itu at-taqwa. Tapi intinya semua pendapat ini dan pendapat itu terkumpul menjadi makna, yaitu perbuatan yang isinya adalah perintah-perintah Allah, melakukan perbuatan dari perintah-perintah Allah Azza wa Jalla. Kita melakukan perbuatan, menjalani perintah-perintah Allah, berbuat dengan perintah-perintah Allah itu dasarnya adalah fi sawabihi, raghbatan fi sawabihi, ingin mendapatkan
sawab, pahala dari Allah. Wa tarkal muharramat khaufan min iqabihi. Kita tinggalkan perkara-perkara yang haram karena kita takut akan iqabnya. Jadi yang namanya takwa kalau didefinisikan secara ringkas adalah fa'al awamirillahi jalla wa ala raghbatan sawab, raghbatan fi sawabihi, wa tarakal muharramat khaufan min iqabihi. Kita menjalani perintah-perintah Allah. Kenapa kita menjalani perintah Allah? Karena kita berharap mendapat pahala yang Allah sediakan untuk kita. Kenapa kita menjauhi larang-larangannya? Karena kita takut akan iqab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa, ringkasan dari kalimat takwa, maknanya adalah itu. Sekarang kita tahu bahwa takwa intinya adalah kita berlindung dari kemurkaan Allah. Yang maknanya adalah kita menjalani perintah. Kalau ada perintah Allah agar Allah tidak murka, kita jalani. Ketika ada larangan agar Allah tidak murka, kita jauhi. Itu makna ringkas dari at-taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala di antara ayat-ayat yang banyak memerintahkan kita untuk bertakwa, di antaranya adalah dalam surat Ali Imran 102. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang diseru oleh Allah? Orang yang beriman. Allah seru, Allah panggil orang-orang beriman dalam ayat ini. Walaupun dia beriman, tetapi Allah masih perintahkan untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih. Dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bertakwalah kalian wahai orang beriman. Jangan main-main takwanya. Jangan setengah-setengah. Haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati kecuali dirimu dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan Islam. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ayat ini jelas sekali memerintahkan kepada kita agar kita bertakwa, bukan setengah-setengah, bukan separuh-separuh, tetapi bulat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Masih Allah seru orang-orang yang beriman. Yang Allah seru adalah orang beriman. Dalam ayat ini Allah seru, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kalian wahai orang-orang yang beriman. Kali ini bentuk ketakwaan yang Allah katakan adalah wa qulu qawlan sadida. Setelah Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa, Allah perintahkan kepada kita untuk berucap dengan qawlan sadida. Apa itu qawlan sadida? Qawlan sadida adalah qaul as-shawab, ucapan yang benar. Wa huwa yashmil kullu qaulin fi khairin. Dikatakan qaulan sadida atau qaulan shawab, setiap ucapan yang di dalamnya mengandung kebaikan. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita sampaikan, keluarkan dari lisan kita, kalau di sana ada kebaikan,
maka itu disebut kaulan sadida. Kapan sesuatu itu dikatakan baik? Sesuatu dikatakan baik kalau sesuatu itu mendatangkan keridhaan dari Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhkan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah al-khair. Sehingga kaulan sadida adalah kaul al-khair. Kalau itu mendatangkan kebaikan, dalam arti kalau mendatangkan ridha Allah. Kalau satu ucapan mendatangkan kecintaan Allah pada kita, mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhkan murka Allah, itulah kaulan sadida. Apapun ucapannya. Sehingga dalam kaulan sadida bisa dalam bentuk istighfar, itu kaulan sadida. Dalam bentuk ucapan amal ma'ruf nahi munkar. Dalam bentuk nasihat-nasihat. Dalam bentuk ucapan yang benar-benar jauh dari kebohongan. Itulah kaulan sadida. Allah katakan dalam ayat ini, barang siapa bertakwa kepada Allah, atau ketika Allah perintahkan kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan berucaplah kalian dengan ucapan yang sadida, yang benar, yang lurus, itu yuslih lakum a'malakum. Ini janji dari Allah. Allah janjikan kepada kita, kalau kita mau bertakwa kepada Allah, kalau kita menjaga lisan kita, ucapan kita adalah ucapan kaulan sadida, Allah katakan yuslih lakum a'malakum. Amalan kalian itu akan dijadikan kebaikan, akan dituntun oleh Allah. Kita akan diberikan amalan-amalan yang soleh yang kita lakukan. Diberikan taufik oleh Allah dengan amalan soleh. Allah akan tuntun kita kalau kita menjaga ketakwaan, kalau kita menjaga ucapan kita dengan ucapan kaulan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Setelah Allah akan berikan taufik kita beramal dengan amalan soleh, yang dengan amalan soleh itu kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Allah pun wa yaghfir lakum dunubakum, Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosa kita. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan fauzan azimah. Dia akan mendapatkan kemenangan, kesuksesan yang sangat besar. Ini janji dari Allah. Janji dari Allah atas orang-orang yang bertakwa. Maka pasti kalau kita bertakwa kepada Allah dengan benar, maka Allah akan tuntun kita beramal dengan amalan soleh, dan Allah akan hapus dosa-dosa kita. Dalam ayat yang lain Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Setelah Allah perintahkan kita bertakwa kepada Allah, yang mana takwa apa tadi? Kita mencari perlindungan
dari murka Allah. Yang maknanya adalah kalau ada disebut kalimat bertakwalah kalian kepada Allah, hendaknya kalian takut, hendaknya kalian lakukan perintah-perintah Allah dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah memerintahkan kita bertakwa, maka Allah pun mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Lihatlah masing-masing kalian apa yang kalian persiapkan untuk diri kalian untuk hari yang akan datang. Hari yang akan datang adalah hari kiamat. Hari di mana kita akan berjumpa dengan Allah. Mempertanggungjawabkan amalan-amalan kita di dunia. Di hari itu amalan kita akan dihitung. Dan akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beramal soleh di dunia, maka akan bahagia dia. Barang siapa yang beramal dengan amal jelek, bermaksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Maka untuk persiapan itu Allah ingatkan kepada kita. Setelah Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, Allah katakan wal tandur nafsun. Hendaknya masing-masing kita melihat ma qaddamat lighad, apa yang telah kita persiapkan untuk hari esok. Wattaqullah, ditekankan lagi oleh Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah, jauhilah larangan Allah, jalanilah perintah-perintah Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah tutup ayat ini dengan kalimat innallaha khabir. Ingat bahwa Allah, di antara salah satu sifat Allah yang Allah beritakan dalam ayat ini, innallaha khabir. Allah itu khabir. Arti khabir adalah maha teliti. Khabir salah satu bentuk ilmu yang Allah miliki. Kita tahu Allah alim. Di antara kedalaman ilmu yang Allah miliki itu khabir. Lebih dalam dari sekedar ilmu. Khabir punya ketelitian yang sangat tinggi. Mengetahui apa yang ada di dalam hati. Apa yang tertutup, itu khabir. Seolah-olah Allah mengingatkan dalam ayat ini, ketika Allah menutup ayat ini, innallaha khabir. Hati-hati wahai manusia. Allah tahu persis apa yang terseru dalam hatimu. Yang malaikat tidak bisa tahu, jin-jin tidak bisa mendengarnya. Karena Allah khabir. Allah tahu apa yang sedang tergerak di dalam hati kita. Ini peringatan dari Allah. Kalimatnya bukan Allah alim, tapi Allah khabir. Innallaha khabir. Apa? Bima ta'malun. Allah sangat tahu, sangat teliti apa yang kau perbuat, wahai manusia. Baik yang kau nampakkan atau yang kau pendam. Allah tahu. Di zaman sekarang ini banyak perbedaan antara yang dia lakukan dengan apa yang ada dalam hatinya. Ucapannya indah, seolah-olah cinta, hatinya hati yang ganas,
ingin membuat kejelekan pada saudaranya. Ingat, Allah khabir. Maka ketika Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa, bisa jadi seseorang berpura-pura takwa, menampakkan seolah takwa, tapi Allah khabir bima ta'malun. Ayat-ayat di atas yang kita baca tadi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Allah pun perintahkan untuk bertakwa untuk semua makhluknya, baik yang zaman sekarang ataupun yang telah lalu. Perintah takwa itu bukan khusus untuk umat Muhammad. Allah tegaskan dalam ayatnya, walaqad wassayna alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum. Allah telah mewasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian, dan juga Allah perintahkan kepada kalian juga loh. Apa perintahnya? Anittaqullah, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah takwa untuk kita, yaitu umat Muhammad, dan juga untuk umat-umat sebelumnya. Di dalam ayat ini yang perlu kita lihat adalah kalimat walaqad wassayna. Kalimat wasiat tidaklah diucapkan kecuali untuk perkara yang besar. Lihat, orang tua-tua kita sebelum meninggal berwasiat. Apa yang diwasiatkan? Perkara besar. Nah, aku wasiatkan kepada kalian, nak, agar kalian jangan sampai menyia-nyiakan sholat. Perkara besar. Nah, aku wasiatkan kepada kalian, nak, bahwa sebagian harta yang aku miliki tolong diwakafkan untuk perbuatan ini dan itu. Itu wasiat. Perkara besar. Tidak mungkin wasiat perkara yang remeh-temeh. Yang artinya ketika Allah menggunakan kalimat wasiat, walaqad wassayna alladziina utul kitab min qablikum wa iyyakum, artinya Allah sedang memberikan satu ucapan perintah. Wasiat adalah perintah. Perintah perkara yang besar yang patut mendapatkan perhatian. Karena ini adalah wasiat. Aku wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelummu dan juga kalian. Apa isi wasiatnya? Anittaqullah, agar kalian bertakwa kepada Allah. Allah juga telah memberikan bertakwa kepada semua manusia menggunakan bahasa ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, di dalam surat Nisa ayat 1 yang sering dibaca oleh para khatib Jumat. Ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum, takutlah, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Allah perintahkan kepada manusia, semua manusia, yang Islamnya atau yang bukannya, semuanya diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Ini perintah dari Allah. Bahkan dalam ayat ada kalimat takwa itu Allah sebutkan untuk nabinya. Ya ayuhan nabi, wahai sang nabi, ittaqullah, bertakwalah engkau kepada Allah, wala tuti'il kafirina wal munafiqin,
janganlah engkau turuti orang-orang kafir dan munafikin. Innallaha kana aliman hakima. Ketahuilah bahwasanya Allah aliman hakima. Zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Ayat-ayat di atas semuanya menunjukkan perintah Allah untuk kita semua bertakwa. Kadang Allah menggunakan kalimat bertakwa ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Kadang Allah gunakan kalimat takwa ditujukan untuk ahlul kitab. Kadang Allah menggunakan kalimat takwa, perintah takwa untuk manusia semuanya. Bahkan kepada Nabi. Ini menunjukkan pentingnya kita bertakwa kepada Allah. Karena pentingnya nilai takwa sampai-sampai Allah mengatakan ini adalah bekal manusia menuju bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal yang Allah sebutkan untuk bekal akhirat kita adalah ketakwaan. Wa tazawwadu. Allah perintahkan kita untuk berbekal. Fa inna khairaz zad at-taqwa. Karena sebaik-baik bekal, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ketika kita akan melalui perjalanan jauh, sebaik-baik manusia yang safar itu punya bekal. Dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Bukankah kita semua ini adalah manusia yang sedang safar? Semua kita ini dalam perjalanan. Tidak ada satupun di antara kita yang berhenti di dunia terus menerus. Semua kita tujuannya adalah akhirat dan tempat kembali kita adalah akhirat. Di antara kita ada yang mendapat kebahagiaan di akhiratnya. Dan di antara manusia ada yang mendapatkan akhiratnya dengan kesengsaraan. Barang siapa yang berbekal, maka menjalani perjalanannya dia akan bahagia. Karena dia punya bekal. Maka siapa-siapa yang tidak berbekal, dia akan binasa dan hancur. Sebaik-baik bekal untuk akhirat kita adalah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala tadi telah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih. Bertakwalah dengan sebenar-benar takwa. Sebenar-benar takwa diartikan oleh para ulama ayuta wa la yu'sa. Hendaknya dia taat, jangan sampai bermaksiat. Ayudkar fala yunsa. Selalu untuk mengingat kepada Allah. Jangan lalaikan Allah. Jangan kau lalaikan Allah. Wa an yushkar fala yukfar. Hendaknya dia bersyukur atas segala kenikmatan Allah. Jangan mengkufuri. Maka orang yang bertakwa adalah orang-orang yang terus-menerus bertaat kepada Allah tanpa bermaksiat kepadanya. Orang yang bertakwa adalah orang yang terus mengingat kepada Allah tanpa dia lupa kepada Allah. Orang bertakwa adalah orang yang bersyukur ketika kenikmatan dia terima dari Allah tanpa mengingkari. Sementara kenikmatan
kita terus-menerus mendapatkannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Karena kenikmatan apapun yang ada pada kita itu sungguhnya dari Allah. Maka kita pun harus bersyukur kepada Allah. Ini makna haqqa tuqatih. Ketika para sahabat mendengar ayat ini, ketakutan mereka. Ya Rasulullah, siapakah di antara kita yang mampu untuk bertakwa? Karena manusia selalu dihadapkan pada rasa lupa, letih, dan bosan. Itulah sifat manusia. Kadang ingat kepada Allah, kadang dia lewat ingatannya itu. Maka ketika mendengar ayat itu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, mereka bertanya kepada Rasulullah, ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah? Siapa di antara kita yang mampu menjalankan haqqa tuqatih itu? Bertakwa sebenar-benarnya takwa, siapa yang mampu? Manusia lemah. Maka ketika itu datang keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai apa yang kalian mampu bertakwa kepadanya. Sesuai apa yang kalian mampu, bukan semau kalian. Upaya semaksimal mungkin kita bertakwa. Bukan semau kita. Atau sebisa-bisanya, yang penting jalan, bukan. Tetapi ada perjuangan sampai batas maksimal yang kita mampu. Adapun yang tidak mampu, kita tidak dibebani sesuatu yang kita tidak mampu. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai apa yang kalian mampu. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ada kalimat indah dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menerangkan tentang apa itu at-taqwa. At-taqwa hiya al-khauf min jalil. Rasa takut seseorang kepada al-jalil, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wal amalu bit tanzil. Beramal bukan cuma sekedar beramal, tetapi beramal dengan sesuatu yang Allah turunkan, yaitu wahyu. Baik yang ada di Al-Quran ataupun sunnah Rasul, ucapan Rasul. Karena Rasul berucap tidaklah berucap kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Setiap yang Rasul ucapkan itu wahyu. Maka ketika kita bertakwa, hendaknya kita beramal dengan amal at-tanzil yang diturunkan oleh Allah dalam bentuk wahyu. Wal istidah' birrahil. Seseorang yang mempersiapkan dirinya untuk hari ar-rahil, perjalanan kita ke akhirat. Kalau ada orang mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya, itu tanda orang bertakwa. Faman fa'ala zalika faqad ittaqallaha haqqa tuqatih. Maka barang siapa yang berbuat itu semua, itu tanda orang itu benar-benar bertakwa, sebenar-benarnya takwa. Maka kalau ada manusia yang takut kepada Allah, benar-benar takut, dia tidak main-main dan dibuktikan dengan amalannya. Bukan asal beramal, tapi amal berdalil. Dalilnya adalah dari Al-Quran atau dari Sunnah.
Bukan asal-asal berdalil, bukan pakai perasaannya. Amal ini bagus, ini jelek. Yang bagus menurut dia jalankan, yang jelek menurut dia tinggalkan. Bukan itu. Tapi beramal dengan apa yang ada di dalam dalil. Wal istidadur rahil. Kalau ada orang mempersiapkan dirinya untuk akhiratnya, maka itulah orang-orang yang bertakwa. Ikhwan fillah, azani Allah wa iyyakum. Atas orang-orang yang bertakwa, Allah berjanji akan memberikan kebaikan-kebaikan. Di dalam ayatnya Allah katakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahannya. Manusia hidup di dunia ini bukankah selalu dihadapkan kepada permasalahan? Tidak ada di antara kita yang terbebas dari masalah. Siapapun kita pasti dalam hidup dihadapkan kepada masalah-masalah. Lah di antara masalah-masalah itu ada yang sering, ada kadang betul-betul sempit di hadapan kita. Kita merasa berat menjalaninya. Di hadapan kepada satu kondisi yang sulit rasanya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji yaj'al lahu makhrajan. Pasti Allah akan berikan kepada orang itu makhraj, jalan keluar dari masalahnya. Apapun masalahnya. Kalau kita bertakwa dalam menghadapi masalah, pasti yaj'al lahu makhrajan. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki. Rezekinya dari mana? Dari jalan yang kita tidak duga-duga. Ketika kita dihadapkan pada masalah rezeki, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kita rezeki. Jalannya tidak terduga-duga. Subhanallah, kok ada ya tiba-tiba orang yang nggak kenal, yang kita nggak kenal, tiba-tiba datang, mungkin memborong barang kita yang kemarin nggak laku. Mungkin juga dia memberikan jalan keluar rezeki berupa pinjaman, atau memberikan jalan keluar kepada kita cara menanggulangi masalah itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari jalur yang tidak diduga-duga. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Dalam keseharian kita menghadapi masalah, bisa dalam bentuk masalah keluarga. Setiap kita yang berkeluarga pasti pernah berhadapan dengan masalah tentang keluarga. Entah itu sang istri ataupun sang suami bermasalah ataupun anak-anak. Bisa pula di dalam kerjaan kita mendapatkan masalah. Bisa pula masalah itu di kalangan komunitas kita atau di masyarakat kita. Masalah datang kepada siapapun. Apabila kita betul-betul bertakwa kepada Allah, Allah janji dalam ayat ini, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jangan mengatakan tidak mungkin ini akan ada jalan keluar.
Kalau Allah yang telah menjamin akan ada jalan yang tidak diduga-duga. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang berikutnya Allah mengatakan in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jika kalian bertakwa kepada Allah, syaratnya bertakwa. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Allah akan beri kepada kalian furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan batil. Banyak manusia yang sulit untuk membedakan antara mana yang hak dan yang batil. Bahkan dengan sengaja dicampur baurkan antara hak dan yang batil. Dimix, betul-betul mix. Sehingga orang sulit untuk membedakan mana yang hak dan yang batil. Maka kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah janji yaj'al lakum furqanan. Allah akan berikan kepada kalian pengetahuan yang membedakan mana yang hak dan mana yang batil, walaupun sudah dicampur. Ini pemberian dari Allah. Dan Allah beri ini furqan hanya kepada orang-orang yang bertakwa. Ini janji Allah. Kalau kita bertakwa, Allah akan beri kita furqan. Sehingga kita tidak larut dengan apa yang manusia katakan. Kita tidak larut dengan apa yang sedang tren. Kita tidak larut dengan banyaknya ucapan manusia. Kalau kita bertakwa, Allah janjikan kepada kita, Allah akan berikan furqan. Setelah itu, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Setelah Allah berikan furqan, dosa yang kita perbuat dari amalan-amal keseharian kita yang kita terjatuh padanya, karena kita bertakwa, Allah akan hapus. Wa yaghfir lakum, dan Allah pun akan ampuni kesalahan-kesalahan kita. Wallahu dzul fadlil azim. Dalam ayat ini ada 3 faedah kita bertakwa yang Allah sebutkan, yaitu yang pertama, Allah akan berikan furqan. Yang kedua, dosa-dosa kita akan dihapus. Yang ketiga, Allah akan ampuni. Dengan bertakwa, 3 masalah kita akan dapati. Ikhwan fillah, suatu hari Rasul alaihi salatu wassalam ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, man akraman nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia itu? Rasa ingin tahu sahabat tentang derajat yang ada di antara manusia. Manakah manusia yang paling terhormat itu ya Rasulullah? Dan dia ingin jalani agar dirinya menjadi orang yang terhormat di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan atqahum. Manusia yang paling terhormat adalah manusia yang paling bertakwa di antara mereka.
Sabda Rasul ini persis seperti yang Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan yang paling jabatannya tinggi, bukan yang paling gelarnya menawan, pol, bukan pula yang paling kaya raya. Yang terhormat di antara kalian bukanlah manusia yang paling kuat, paling besar, bukan itu. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling terhormat, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Persis seperti yang Allah sabdakan ketika seperti yang Rasul sabdakan ketika Rasul alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, man akraman nas, siapa manusia yang paling mulia itu ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, atqahum, yang paling bertakwa di antara mereka. Nah, kita lanjutkan, ikhwani fillah, a'azani Allah aikum. Setelah Rasul menjawab bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, maka Rasul pun mengajarkan kepada kita suatu doa agar hendaknya kita berdoa dengannya, seperti yang telah dicontohkan, dilakukan oleh Rasul sendiri. Dalam hadis Ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, Ibnu Mas'ud mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yaqul, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu sering berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Rabb. Pertama yang diminta ada al-huda, petunjuk, yaitu al-ilmu. Yang kedua at-tuqa, yaitu bertakwa. Yang ketiga al-afaf, yaitu kehormatan. Yang keempat al-ghina, rasa cukup, merasa dirinya tidak butuh pada manusia, dia hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu al-ghina. Nabi alaihi salatu wasalam sering berdoa dengan doa ini, memohon kepada Allah 4 perkara. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Seringkali Rasul alaihi salatu wasallam meminta ini. Al-huda maknanya adalah al-ilm. Rasul meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku petunjuk, yaitu al-ilmu. Menunjukkan Rasul alaihi wasallam merasa masih butuh tentang ilmu, tentang petunjuk. Oleh karena itu beliau alaihi wasallam memohon kepada Allah. Kalau kelas Rasul masih merasa butuh terhadap ilmu, apalagi kita. Maka sepatutnya kita terus meminta kepada Allah petunjuk agar kita tidak salah dalam menghadapi hidup. Karena hidup ini penuh fitnah, penuh ujian. Memang dunia ini dikatakan darul fitnah atau darul imtihan. Dunia ini darul imtihan. Tidak mungkin kita akan lepas barang sebentar saja dari ujian. Setiap saatnya kita menghadapi ujian. Waktu musim hujan ujian, waktu musim panas ujian.
Punya anak ujian, nggak punya anak ujian. Punya keluarga ujian, nggak punya keluarga ujian. Punya harta banyak ujian, sedikit harta ujian. Punya teman ujian, nggak punya teman ujian. Setiap saatnya manusia dihadapkan dengan ujian. Tidak pernah luput. Barang sesaat saja manusia diujian. Bisa tidur ujian, nggak bisa tidur ujian. Maka di dunia kita tidak mungkin bisa terbebas dari ujian. Karena dunia darul imtihan. Maka untuk itu kita perlu ilmu, perlu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang mampu memberikan petunjuk pada kita. Dialah yang mampu menyelamatkan kita dari kesesatan. Maka kita mohon kepada Allah al-huda. Allahumma inni as'alukal huda. Sepatutnya kita mohon kepada Allah agar kita selamat dari ujian-ujian dunia ini. Sehingga kita mati berjumpa dengan Allah dalam keadaan selamat di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kita berharap. Kematian kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah di atas petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Permintaan kedua yang Rasul panjatkan kepada Allah, at-tuqa, yaitu ketakwaan. Ya Allah, berikanlah ketakwaan kepadaku ya Rabb. Ini yang Nabi mintakan kepada Allah agar terus ditambah ketakwaannya itu. Bukannya Nabi tidak bertakwa, tetapi minta untuk ditambah terus ketakwaannya. Agar Allah berikan taufik menuju ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita minta, yang patut kita minta setelah kita minta petunjuk adalah ketakwaan. Kita mohon kepada Allah ketakwaan. Jangan katakan, bukankah Nabi telah bertakwa? Atau mengatakan, saya ini sudah bertakwa, kok masih disuruh untuk bertakwa terus? Yang patut kita khawatirkan adalah diri kita, hati kita ini. Akankah besok hari kita masih tetap bertakwa? Tidak ada yang tahu. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah selamatkan, Allah berikan taufik kepada kita terus di atas ketakwaan. Itulah yang kita maukan. Bagaimana kita bisa selamat? Kita terus di atas ketakwaan. Sementara Allah selalu membolak-balikan hati manusia. Bukankah kita lihat kemarin ada orang yang bertakwa, hari ini menjadi orang yang pengingkar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin dalam keadaan baik, hari ini dalam keadaan bejat. Ini yang kita takutkan, yang patut masing-masing kita takut. Maka kita memohon kepada Allah agar terus Allah berikan taufik kepada kita ada di atas ketakwaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah berikan taufik kita di atas ketakwaan, kita akan mustaqiman, kita akan lurus jalannya di atas kebenaran. Kalau Allah berikan taufik kepada kita di atas ketakwaan, maka kita akan berjalan di atas kebenaran. Oleh karena itu, Rasul alaihi wasallam ajarkan kepada kita agar kita memohon agar Allah berikan kita ketakwaan. Permintaan kita yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah adalah al-afaf. Kehormatan, menjaga diri. Bagaimana kita terus bisa menjaga diri di atas kehormatan, tidak mengorbankan sesuatu yang kita miliki. Paling tinggi adalah kehormatan kita.
Ketika kita meminta kepada Allah al-afaf, maknanya adalah kita memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kita al-afaf, yaitu kita mampu menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ketika kita bisa membentengi diri kita, menjauhi perkara-perkara yang Allah haramkan, itulah al-afaf. Al-afaf artinya apa? Kita mampu membentengi dari perkara-perkara yang haram sehingga kita tidak terjatuh padanya. Kehormatan kita jaga. Apapun perbuatanmu haram, kalau kita jaga, itulah afaf. Ini yang kita mohon kepada Allah agar kita tidak terjatuh pada perbuatan-perbuatan jelek, pada perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang tercela, yang dibenci oleh Allah. Inilah afaf. Itulah yang kita minta dalam permintaan yang ketiga yang diajarkan oleh Rasul dalam doa itu. Yang keempat adalah al-ghina. Maka yang dimaksud al-ghina, ghina amma siwallah, kita ingin merasa cukup kepada selain Allah. Kita hanya merasa butuh hanya kepada Allah. Kita tidak akan merengek-rengek, merendahkan diri kita, mengorbankan kehormatan kita hanya karena kebutuhan kita. Seorang yang memiliki al-ghina, rasa cukup, rasa kaya, dia tidak akan mengorbankan kehormatan dirinya, apalagi agamanya. Dia akan tetap di atas kebenaran, akan tetap di atas agama Allah. Tidak hanya karena dunia, dia hancurkan agamanya, dia rendahkan dirinya. Maka 4 perkara yang kita minta, yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni as'aluka. Yang pertama apa? Al-huda. Agar Allah berikan petunjuk pada kita, yaitu al-ilmu. Yang kedua, at-tuqa. Artinya ketakwaan. Yang ketiga adalah al-afaf. Lanjut, al-ghina. Itulah yang patut kita meminta kepada Allah dalam setiap harinya. Kita hendaknya berdoa. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Setelah kita lihat ayat-ayat dan hadis Rasul alaihi salatu wassalam, kita tahu betapa pentingnya ketakwaan itu. Betapa perkara yang mendasar hajat manusia untuk bertakwa kepada Allah. Maka barang siapa yang ingin selamat akhiratnya, wajib dia bertakwa. Barang siapa yang ingin mendapatkan kehormatan dari Allah, hendaknya dia bertakwa. Barang siapa yang ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, hendaknya dia bertakwa. Barang siapa yang ingin mendapat pertolongan dari Allah, rezeki dari Allah, hendaknya dia bertakwa. Barang siapa yang ingin mendapat pertolongan, keselamatan, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah masukkan surganya, syaratnya adalah dia hendaknya bertakwa kepada Allah. Tunjukkanlah bahwa kita betul-betul bertakwa kepada Allah. Yaitu apa tadi? Makna takwa adalah adanya rasa takut kepada Allah. Kita beramal dengan dalil yang datangnya dari Allah ataupun Rasul alaihi wasallam, dan kita mempersiapkan amalan itu untuk persiapan akhirat kita. Itulah orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita bertakwa, kita wujudkan dalam keseharian. Kita tunjukkan kalau kita betul bertakut kepada Allah,
maka kita tidak akan mendolimi saudara kita. Kalau kita betul-betul takut kepada Allah, tidak akan berbuat curang terhadap saudara kita. Karena kita bertakwa, kita yakin Allah tahu kita. Kalau kita bertakwa kepada Allah, kita beramal dimanapun, kita akan beramal dengan apa yang Allah perintahkan, jauh dari kemaksiatan. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Takwa bukan hanya dalam urusan muamalah kita dengan Allah, takwa juga dalam urusan kita sesama manusia. Tunjukkan bahwa kita takut kepada Allah dengan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan kita melakukannya kepada orang lain. Itulah ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Semoga apa yang kita kaji hari ini, malam ini, bermakna untuk saya dan antum sekalian dan bisa diterapkan dalam kesehariannya. Semoga Allah mudahkan kita menjalani dan Allah berikan kita ketakwaan sampai Allah temukan kita dengan ajal kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.